eh, pagi hari ini Pak Yadi akan memberikan pelajaran kepada semuanya tentang pengenalan air atau renang dalam pengenalan air. Untuk itu sebelum untuk perkenalan dulu, marilah kita semuanya berdoa dulu. Mudah-mudahan kita melaksanakan olahraga dengan lancar, sehat, mendapatkan dari Allah SWT. Berdoa mulai. Cukup anak semuanya. Sebelum kita mulai, tapi dulu anak semuanya di rumah sama keluarga sehat ya. Terima kasih. Dan semuanya tetap menjaga kesehatan diri, itu untuk rajin cuci tangan, kemudian pakai masker dan jarak. Jangan sampai oleh teman-teman kalau dekat, kita selalu menjaga jarak, dan bermain boleh tapi jaga jarak. Untuk itu menjaga kesehatan perlu sekali dalam masa pandemi ini. Kita semua diberi kesehatan ya, olahraga dengan sehat. Doa itu anak semuanya. Mari kita mulai dari pengenalan air, yaitu di kolam renang. Untuk anak semuanya tidak boleh di tempat yang ke dalam, tapi di tempat yang dangkal, dan kita perlu pengenalan air. Contoh itu untuk kobok-kobok dulu, atau mengambil air itu diberikan ke air, artinya itu perlu sekali. Dan semuanya nantinya biar dapat nanti olahraga renang selanjutnya. Ini yang sekedar mungkin itu dulu dari Pak Yadi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam olahraga air nanti nggak takut, tapi jadi perenang yang hebat. Itu dulu dari Pak Yadi. Sebelum kita melakukan pembelajaran aktivitas di air, kita melakukan pemanasan. Untuk aktivitas air, tentunya yang praktek di kolam renang, pemanasan dilakukan sebelum anak-anak masuk ke dalam air, yaitu di atas kolam atau di samping kolam agak jauh dengan tempat yang aman. Dan setelah itu kita melakukan pendinginan. Pendinginan di dalam aktivitas air dilakukan setelah anak-anak selesai bermain di kolam. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Faisal di sini. Pak Faisal akan menjelaskan keselamatan di air atau di kolam renang. Potensi bahaya yang mungkin ada di kolam renang, yang pertama yaitu tenggelam, yang kedua lantai licin, yang ketiga paling berbahaya itu keramik pecah. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut. Untuk menjaga keselamatan selama di kolam renang, kita harus memperhatikan yang pertama, kedalaman kolam. Kalau ragu, tanyakan pada penjaga ya anak-anak. Yang kedua, harus memakai pakaian renang, itu sangat penting. Yang ketiga, jangan berenang sendirian, kecuali ada orang tua, saudara, atau penjaga kolam renang. Yang keempat, jangan sekali-kali berlari di tepi kolam, karena biasanya ada percikan air yang itu sangat berbahaya nanti kalau terjatuh. Oke, kita lanjut. Yang kelima, dilarang bermain bercanda sampai mendorong teman di pinggir kolam. Nanti ada hal yang tidak diinginkan. Oke anak-anak. Yang keenam, dilarang makan di pinggir kolam renang. Nanti kalau makan di pinggir kolam renang, makanannya bisa hanyut di kolam. Nanti jadi kotor. Ya benar, kotor. Yang ketujuh, perhatikan jalur renang Anda.
Nah, itu anak-anak kalau renang memperhatikan ya, nanti bisa bersentuhan dengan yang lainnya, bisa ketabrak juga. Yang terakhir itu yang ke-8, selalu ingat bahwa setiap orang bisa tenggelam. Yaitu selalu ingat ya anak-anak, termasuk perenang yang handal sekalipun, karena hal-hal yang tidak diinginkan sesewaktu pasti bisa terjadi. Makanya kita harus waspada. Oke anak-anak? Yang berikut yaitu yang ketiga, ada gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, gerakannya bagaimana anak-anak? Yang pertama, kedua lengan diluruskan dulu ke depan sejajar permukaan air, lalu tarik lengan kiri atau kanan dulu ke bawah, kemudian ditarik sampai ke belakang, angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan setelah itu. Nah, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, lihat ketika keluar permukaan air anak-anak, kemudian gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri, ya, atau bergantian kanan dan kiri. Nah, kemudian angkat lengan kanan keluar ulang, ya. Nah, anak-anak nanti tirukan. Bisa ya anak-anak? Tentang bagaimana cara pengambilan napas pada renang gaya bebas ini sendiri, bisa anak-anak
anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Bagaimana kepalanya atau seorang perenang ini mengambil napas anak-anak? Yaitu dengan miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Nah, pada contoh di sini adalah ke kanan. Nah, kemudian pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Lihat anak-anak, tangan kanan menarik, kemudian kepala miring untuk mengambil napas. Nah, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Nah, kemudian masukkan kepala ke dalam air lagi, kemudian embuskan napas melalui mulut. Dan terakhir, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai di sini untuk bagaimana cara pengambilan napas pada renang gaya bebas. Yang berikut anak-anak, nah, di sini merupakan latihan-latihan yang bisa anak-anak lakukan berkaitan dengan cara pengambilan napas pada renang gaya bebas ini, yakni dengan bantuan papan pelampung. Kaki bisa diikat atau menggunakan bantuan papan pelampung. Kemudian anak-anak bisa sambil memegang pinggir kolam, ya, lurus. Setelah mengambang, anak-anak latihan mengambil napas, ya, mulai dari masuk ke air, kemudian miringkan kepala, ambil napas, lalu masuk lagi, ya. Bisa anak-anak miring lagi, ambil napas, dan gitu. Nah, yang berikut cara pengambilan napas diawali dengan gerakan meluncur. Nah, seperti yang anak-anak pelajari tadi, ketika anak-anak telah meluncur, kemudian bisa mengangkat atau memiringkan kepala untuk mengambil napas. Paham ya anak-anak sampai di sini? Bagus sekali. Berikutnya anak-anak masuk lagi ke dalam air, lalu ambil napas lagi. Kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam air, ya. Semuanya selamat mencoba. Ingatnya nanti kamu senang sekali adalah pelajaran renang tadi dengan gerakan awal ini mudah-mudahan menjadi pengertian semuanya. Selanjutnya nanti bisa untuk modal untuk renang yang kamu senangi nanti. Itu dulu dari Pak Edi dan Pak Faisal untuk pada hari ini. Untuk itu mari kita akhiri dan sekali lagi mengingatkan semuanya, yaitu harus jaga kesehatan pribadi maupun orang lain dengan cara kita bermasker, terus kita selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa kita harus berdoa pada Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan kesehatan sehingga nanti berakhir pandemi ini kita bisa tetap muka di sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.